Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, karunia, dan kenikmatannya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri kajian kitab Taghridat As-Sirah Nabawiyah, menandung sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita sampai di pembahasan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang terdapat di tahun ke-8 Hijriah. Sebelumnya ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum, telah kita sebutkan pada tahun yang ke-7 bagaimana Rasulullah SAW menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya antara sudah tidak ada permasalahan dengan orang Quraisy dan sekutu-sekutunya, tidak ada peperangan. Rasulullah SAW pun di tahun ke-7 Hijriah beliau menggunakan waktu untuk berdakwah. Rasulullah SAW telah mengetahui bahwasannya beberapa kabilah Quraisy, beberapa kabilah Arab dan orang Yahudi, mereka tidak mengikuti perjanjian Hudaybiyah ini, sehingga Rasulullah SAW menggunakan untuk berdakwah. Dan Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabatnya untuk membawa surat dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW mengutus sahabat beliau yang bernama Amr bin Umayyah Ad-Damri, agar membawa kitab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surat Nabi kepada Raja Najasyi, penguasa tanah Habasyah atau Ethiopia. Dan Rasulullah SAW mengutus selain Amr bin Umayyah Ad-Damri, sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi yang diutus ke Romawi Mesir, ke Romawi Palestina, membawa surat Nabi SAW. Najasyi masuk Islam, adapun Kaisar Romawi tidak. Kemudian Rasulullah SAW pun juga mengutus sahabat Abdullah bin Hudzafah untuk pergi ke Persia menyeru kepada Malik Kisra, dan dia pun tidak masuk Islam. Bahkan dia ini merobek-robek surat Nabi SAW, bahkan membunuh sahabat Abdullah bin Hudzafah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, juga di Rasulullah SAW mengutus sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, untuk pergi membawa
surat Nabi SAW kepada Al-Muqawqis daerah Mesir dan dia pun tidak masuk Islam. Sama seperti Kisra. Bahkan Hatib bin Abi Balta'ah membawa harta atau hadiah yang diberikan Muqawqis untuk Nabi SAW. Di antaranya adalah budak perempuan yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah bukan istri Nabi SAW karena dia adalah budak dan tidak dimerdekakan Nabi SAW. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, istri Nabi Khadijah, Aisyah, Saudah, Hafsah, Zainab bintu Khuzaimah, Ummu Salamah. Kemudian selain Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Juwairiyah bintul Harith Al-Hilaliyah. Kemudian Ummu Habibah. Kemudian Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Satu lagi Maimunah bintul Harith. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus sahabatnya yang bernama Salid bin Amr al-Amiri membawa surat beliau kepada Haudzah bin Ali, Malik al-Yamamah, Raja Yamamah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat tadi membawa surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Muharram tahun ke-7. Dan di tahun ke-8 nanti Rasulullah SAW masih tetap melanjutkan pengiriman surat-surat. Karena memang banyak sekali kabilah-kabilah selain Quraisy yang perlu didakwai Nabi SAW. Dan ini mengisyaratkan jelas bahwasannya dakwah Islam adalah dakwah untuk seluruh manusia, bukan khusus untuk orang Arab. Dakwah Islam khusus apakah umum? Jawabannya umum untuk seluruh manusia. Kemudian ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di tahun ke-7 ini ada perang Qarad atau disebut dengan perang Ghabah. Perang Ghabah. 20 ekor unta Nabi SAW dicuri, diambil oleh orang yang bernama Abdurrahman bin Uyainah bin Hisn. Bahkan Abdurrahman pun juga membunuh salah seorang sahabat Nabi. Akhirnya diselamatkanlah unta-unta Nabi oleh Salamah bin Al-Aqwa. Dan Abdurrahman tadi dibunuh oleh sahabat Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i. Kemudian ikhwati fillah zadallahu wa iyyakum, baru setelah itu adanya perang Khaybar. Perang Khaybar ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum terjadi di bulan Muharram. Perang Khaybar telah kita jelaskan secara gamblang. Perang Khaybar merupakan perang melawan orang-orang Yahudi. Sebenarnya orang-orang Yahudi sudah dikalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Bani Qainuqa, kemudian perang Bani Nadir,
Kemudian perang Bani Quraidah. Bani Qainuqa diusir Nabi SAW di tahun kedua Hijriyah setelah perang Badar. Kemudian Bani Nadir diusir oleh Nabi SAW seusai perang Uhud. Nah, tapi bukan di tahun keempat, tapi di tahun kelima. Sebagai bentuk hadiah dari Allah SWT untuk nabinya karena beliau terluka di perang Uhud, maka Allah pun memenangkan kaum muslimin, khususnya Nabi SAW, dengan dikalahkannya Bani Nadir. Rasulullah mendapatkan fai, bukan ghanimah tapi fai, karena Rasulullah tidak perlu, kaum muslimin tidak perlu mengeluarkan onta-onta mereka atau kuda-kuda mereka. Kemudian baru habis itu Rasulullah SAW mengeluarkan Yahudi Bani Quraidah di tahun ke-6. Di tahun ke-5, afwan. Yahudi Bani Quraidah dikeluarkan oleh Nabi SAW di tahun ke-5. Karena tahun ke-6 Rasulullah SAW murni umrah. Nah, di tahun ke-7 ini Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi Bani Khaybar. Dan di sana atau tempat Khaybar ini begitu luas. Kemudian Yahudi, kebanyakan orang-orang Yahudi, mereka pun datang. Kemana? Ke Khaybar. Seperti tadi Yahudi-Yahudi yang diusir Nabi SAW, mereka berkumpul di Khaybar. Nah, mereka berkumpul di Khaybar untuk membuat kekuasaan, untuk membuat perencanaan agar bisa melawan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Allah pun memerintahkan nabinya untuk menaklukkan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, akhirnya Rasulullah keluar bersama kaum muslimin sekitar 1.400 orang. Dan akhirnya kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan dan mendapatkan ghanimah yang begitu besar. Kemudian di tahun ke-7, para sahabat yang pernah hijrah ke kota Habasyah, ke Ardul Habasyah, mereka menyusul Nabi SAW ke kota Madinah. Tiba. Kedatangan mereka, para sahabat Nabi yang selama 10 tahun, 7, nah, selama 10 tahun lebih tidak bertemu dengan Nabi SAW, itu membuat Nabi SAW bergembira dan merasakan kesenangan yang begitu luar biasa. Hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW pun berusaha bagaimana cara bisa membagi, tapi Rasulullah tidak bisa membagi kesenangan. Yang akhirnya Rasulullah SAW lebih fokus ke Khaybar terlebih dahulu. Sampai Rasulullah mengungkapkan, ma'adri bi'ayyihi ma'ana usarru bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Aku tidak tahu mana yang lebih membuatku bergembira, datangnya saudara-saudara kita yang dari Ethiopia, Habasyah ke Madinah atau kemenangan Khaybar. Tapi yang penting Rasulullah SAW bergembira karena sudah terpisah lama sekali dengan kaum muslimin yang ada di Habasyah. Mereka jauh dari pembelajaran agama Islam dari Nabi SAW. Mereka hanya mendapatkan pembelajaran dari beberapa sahabat. Di antaranya Ja'far. Ja'far ini umuran dengan Nabi SAW, kakaknya Ali bin Abi Thalib.
Kemudian juga ada Qudum al-Asy'ariyin. Datangnya al-Asy'ari. Orang-orang dari kabilah yang ada di Yaman masuk Islam. Di antara mereka adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian ada juga kejadian datangnya kabilah Ad-Dausi. Yang di sana kabilahnya Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ada juga At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Baru setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, keturunan dari Bani Israel, keturunan dari Yahudi ya, Bani Israel. Sehingga Sofiyah ini menjadi istri yang ke-9. Tapi kalau kita perhatikan di buku lain, nampaknya Nabi Muhammad lebih dahulu menikahi Ummu Habibah, putri dari Abu Sufyan. Baru habis itu menikahi Sofiyah. Karena di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat-surat, di antaranya adalah menulis surat kepada Raja Najasyi. Jadi Rasulullah SAW menulis surat kepada Raja Najasyi, ya kan? Nah, Rasulullah SAW menulis surat kepada Raja Najasyi. Dan Rasulullah SAW pun juga meminta kepada Raja Najasyi untuk menikahkan beliau dengan putri Abu Sufyan. Sehingga Ummu Habibah atau putrinya Abu Sufyan ini dinikahi lebih dulu daripada Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sehingga Sofiyah nomor 10 dan Ummu Habibah nomor berapa? Nomor 9. Ummu Habibah nomor 9, Sofiyah nomor 10. Baru nanti yang nomor 11 Maimunah bintul Harith. Kemudian ada juga kejadian Rasulullah SAW diracuni oleh seorang wanita Khaybar Yahudi yang bernama Zainab bintul Harith. Dan Rasulullah pun mengkisos Zainab bintul Harith, membunuhnya lantaran dia telah membunuh putra dari Al-Ma'rur. Telah membunuh putra dari Al-Bara' bin Ma'rur. Al-Bara' bin Ma'rur. Dan Rasulullah SAW pun juga memberikan beberapa keputusan untuk orang-orang Yahudi di Khaybar. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian di tahun ke-7 ini terdapat perang Zatir Riqa. Perang Zati Ar-Riqa melawan Bani Ghatafan. Dan di Zatir Riqa terdapat pensyariatan sholat khauf. Dan di sini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di tahun ke-7 Rasulullah SAW melaksanakan umrah qadha. Umrah qadha. Apa yang dimaksud dengan umrah qadha, ikhwah? Umrah qadha adalah umrah pengganti. Kenapa disebut umrah qadha, pengganti?
Karena Rasulullah mengganti umrah di tahun yang ke-6, Rasulullah tidak jadi umrah, makanya diganti dengan tahun ke-7. Umrah seperti biasa. Selesai melaksanakan umrah qadha, beliau pun singgah di daerah Sarif dan menikahi seorang wanita yang bernama Maimunah bintul Harith. Dan Maimunah ini istri terakhir Nabi SAW. Sehingga istri Nabi ada 11 orang merdeka. Dan istri Nabi tidak semuanya orang Quraisy. Ada yang dari non-Quraisy. Ada yang dari keturunan Bani Israel juga. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Istri Nabi SAW berjumlah 11. Adapun budak Nabi SAW banyak. Wanita yang digauli Nabi SAW tetapi tidak dinikahi. Yang pertama Khadijah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Saudah, yang keempat Hafsah, yang kelima Zainab bintu Khuzaimah, yang keenam Ummu Salamah, yang ketujuh Zainab bintu Jahsy, kemudian Juwairiyah bintul Harith, kemudian yang ke-8 Zainab bintu Jahsy, Juwairiyah bintul Harith, yang 8. Yang ke-9 Ummu Habibah, yang ke-10 Sofiyah, yang ke-11 Maimunah. Dan mereka semuanya termasuk ummahatul mukminin. Kenapa disebut ummahatul mukminin? Karena mereka bagaikan ibu kaum muslimin. Dan mereka tidak boleh menikahi istri-istri Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad sebagai bapaknya kaum muslimin, bukan. Ketika Nabi Muhammad sebagai bapaknya, maka ini pun istri-istri beliau sebagai ibu mereka. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita memasuki kejadian-kejadian yang terdapat di tahun ke-8 Hijriyah. Ada kejadian apa saja ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum? Yang pertama, wafatnya putri Nabi SAW yang bernama Zainab binti Nabi SAW. Meninggalnya Zainab binti Nabi SAW, beliau adalah putri terbesar Nabi SAW, istri dari Abul As bin Rabi'. Dan beliau dimakamkan di Baqi. Anak Nabi SAW 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Berarti totalnya anak Nabi ada 7. Pertama Abu Al-Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, yang terakhir Abdullah. Yang terakhirnya lagi dari Maria Ibrahim. Yang meninggal pertama, anak pertama Al-Qasim. Kemudian yang meninggal kedua Abdullah, adiknya Fatimah. Kemudian baru yang ketiga, yang meninggal nomor 3 Ruqayyah. Kemudian ini kakaknya Zainab. Baru nanti Ummu Kulthum,
Baru setelah itu Fatimah. Ibrahim tidak dimasukkan karena Ibrahim beda ibu. Dan meninggalnya Ibrahim pun juga kecil, masih kecil. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di tahun ke-8 masuk Islamlah sahabat Khalid bin Walid. Dan juga masuk Islamlah Abdullah bin Amr bin Al-As. Khalid bin Walid dan Amr bin Al-As sahabat dekat. Nanti pas masuk Islam pun juga mereka berdua sahabat. Kemudian masuk Islamlah Uthman bin Talhah. Diingat nama Uthman bin Talhah. Karena nanti ada kisahnya. 3 orang sahabat Nabi, Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Uthman bin Talhah, mereka masuk Islam pada bulan Safar. Masuk Islamnya mereka bertiga, Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, dan Uthman bin Talhah, membuat kaum muslimin pun bergembira. Sangat merasa senang. Karena Khalid bin Walid memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebelum terjadinya Fathu Makkah, tepat pada bulan Jumadal Ula, di tahun yang ke-8 Hijriah, terjadi perang Mu'tah. Ghazwah Mu'tah. Sebenarnya ini tidak bisa disebut dengan ghazwah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak ikut. Komandannya bukan Nabi SAW. Komandannya adalah anak asuh beliau, Zaid bin Harithah. Akan tetapi Nabi SAW seolah hadir di medan pertempuran tadi, di daerah Mu'tah. Mu'tah itu nama tempat daerah. Dan Rasulullah SAW menceritakan kisah peperangan yang beliau lihat berdasarkan wahyu Allah kepada para sahabatnya yang ada di kota Madinah, yang ada di Masjid Nabawi. Semuanya berkumpul di mengerumpuni Nabi SAW. Dan kaum muslimin melawan Al-Ghasasinah. Jadi ada suku orang Arab sebenarnya, tapi dia mendapat bantuan dari orang Romawi. Sebab terjadinya peperangan apa ikhwah? Karena Rasulullah SAW di tahun 8, sudah kita isyaratkan tadi, Rasulullah itu masih genjatan senjata selama 10 tahun sama orang Quraisy, sehingga Rasulullah tidak menggunakan peperangan bersama mereka. Dan Rasulullah pun gunakan untuk berdakwah, mengirim surat. Dan Rasulullah mengirim surat di tahun ke-7 dan tahun 8. Nah, di antara surat Nabi SAW dibawa oleh sahabat Al-Harith bin Umair. Sahabat Al-Harith bin Umair, beliau membawa surat Nabi SAW. Beliau membawa surat Nabi SAW. Nah, surat ini diberikan kepada suku Ghasasinah. Tapi mereka tidak masuk Islam, bahkan membunuh utusan Nabi Al-Harith bin Umair. Hingga akhirnya Rasulullah pun marah, dan Rasulullah pun mengutus sahabat untuk memerangi. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW menyiapkan 3.000 pasukan. Itu bisa perhatikan,
Ketika Sulhul Hudaybiyah cuma 1.400, sekarang menjadi 3.000 pasukan. Karena akibat dakwah beliau SAW tidak diganggu orang Quraisy. Ketika dakwah Nabi tidak diganggu orang Quraisy, lebih banyak orang yang masuk Islam. Dan itulah pasukan terbesar Nabi SAW sepanjang sejarah kala itu. Karena sebelumnya Rasulullah tidak sampai memiliki pasukan 3.000. 3.000 ini pasukan berperang ya ikhwah. Kalau yang di perang Khandaq itu bukan 3.000 pasukan. Ada pasukannya beberapa yang siap perang, yang sisanya kayak penduduk biasa. Rasulullah SAW memberikan amanah, memberikan bendera tadi kepada Zaid bin Harithah. Jika Zaid bin Harithah meninggal, maka diberikan kepada sepupu Nabi, Ja'far bin Abi Thalib, padahal baru ketemu 1 tahun doang. Kemudian jika meninggal juga diberikan Abdullah bin Rawahah. Dan di perang Mu'tah ini, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sahabat Khalid bin Walid yang baru masuk Islam di bulan Safar pun diperintahkan untuk Nabi SAW, diperintahkan Nabi untuk ikut serta. Sehingga Khalid bin Walid sebagai prajurit waktu itu. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui kedudukan Khalid bin Walid sebagai panglima perang, tapi Rasulullah lebih mengamanahkan kepada Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, karena mereka semuanya sudah lama masuk Islam. Adapun Khalid bin Walid baru masuk Islam. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mereka pun 3.000 pasukan bersama Zaid bin Harithah berjalan menuju Mu'tah, daerah Mu'tah. Dan sesampainya di sana, mereka pun kaum muslimin mendapati jumlah pasukan musuh 200.000. Sontak saja merasa gentar, takut. Karena ini berkali-kali lipatnya jumlah kaum muslimin. Muslimin cuma 3.000, Ghasasinah 200.000. Kenapa kok bisa banyak segitu? Karena Ghasasinah minta bantuan sama kerajaan Romawi. Minta bantuan kerajaan Romawi untuk bisa mengalahkan kaum muslimin, dan akhirnya pasukan Romawi pun memberikan bantuan. Sehingga total pasukan mereka 200.000. Bisa antum bayangin, 3.000 melawan 200.000. Hingga akhirnya perang pun berkecamuk, dan akhirnya Rasulullah SAW pun menceritakan, karena Rasulullah melihat badan beliau di Masjid Nabawi, dan beliau pun menceritakan kepada para sahabatnya yang hadir kala itu. Dan terbukti sabda Rasulullah SAW, sahabat Zaid bin Harithah pun meninggal dunia. Kemudian kepemimpinan diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib pun meninggal dunia, syahid. Kemudian Ja'far pun juga meninggal dunia, dan dibawalah Abdullah bin Rawahah. Hingga akhirnya Abdullah bin Rawahah pun juga sama, sampai meninggal dunia. Hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tatkala Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, jatuhlah bendera tadi. Sehingga sahabat Thabit bin Aqram mengambil bendera tadi, jangan sampai jatuh.
Dan Thabit bin Aqram, sahabat Nabi yang lumayan sudah masuk Islam lama, mengumpulkan kaum muslimin di sekitarnya. Atau bisa bayangin 3.000 melawan 200.000. Tapi mereka tidak takut mati. Dan di antara kaum muslimin yang berkumpul di sekeliling Thabit bin Aqram ada sahabat Khalid bin Walid yang baru masuk Islam berapa bulan sebelumnya. Tapi beliau ini memiliki kecerdasan dalam berperang. Sehingga dan Thabit pun mengetahui ada Khalid bin Walid, Thabit bin Aqram memberikan bendera. Wahai Khalid, ini bendera, kamu pegang, kamu ketuanya. Maka Khalid bin Walid pun membawa bendera tersebut. Tatkala Khalid bin Walid yang baru masuk Islam, mu'allaf, baru masuk Islam, memegang bendera, Rasulullah yang kala itu jauh dari mereka di kota Madinah, Rasulullah mengatakan, akhadhar rayata sayfun min suyufillah. Benderanya dipegang pedang dari pedang-pedang Allah, memuji Khalid bin Walid. Hingga akhirnya Khalid bin Walid pun mampu mentertibkan, meluruskan, mengatur kembali pasukan kaum muslimin. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memenangkan peperangan tersebut kepada kaum muslimin. Antum bisa bayangin ikhwah, 3.000 melawan 200.000. Kalau seandainya umat Islam sekarang ini betul-betul mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah jumlah sedikitnya mereka tidak akan bisa dikalahkan. Akan tetapi kaum muslimin sekarang ini udah jumlahnya banyak tapi kualitasnya menurun, tidak seperti para sahabat, sehingga musuh pun kerap kali bisa menghancurkan kaum muslimin. Adapun tentara muslim, sebanyak apapun jumlah mereka, seberapa banyak jumlah mereka, jika keimanan mereka tidak seperti keimanan para sahabat, maka tidak bisa mengalahkan orang-orang musyrikin. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, penulis juga menyebutkan hadis yang sangat masyhur di masyarakat, tetapi hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis berkaitan tentang ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, Rasulullah mengatakan, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum." 460 461. Tapi ini hadisnya dipertentangkan bagaimana ini? Perlu cek lagi nanti. Karena kalau beliau mengatakan, ini kan judulnya hadis dhaif. Terus beliau menyebutkan ini sama ini. Kalau mengatakan hadis dhaif ya lebih baik ini dibelakangin. Tapi di sini masalahnya disebutin hadisnya hasan. Dhaif. Kita loncat ya. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, terjadi
Perang Zatus Salasil. Zatu As-Salasil yang memiliki rantai. Di perang Zatus Salasil di tahun ke-8 ini, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang baru masuk Islam bernama Amr bin Al-As. Yang baru masuk Islam. Dan Rasulullah pun menenangkan dan bahkan menjamin kemenangan kepada Amr bin Al-As. Hingga akhirnya Amr bin Al-As pun keluar bersama 300 pasukan perang melawan Bani kabilah Qudha'ah. Hingga akhirnya mereka pun, kabilah Qudha'ah, mengalami kegagalan, kekalahan. Dan kemenangan dipegang Khalid, dipegang Amr bin Al-As. Dan Amr bin Al-As pun kembali ke kota Madinah membawa kemenangan. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, terdapat juga Sariyah Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i. Pada bulan Sya'ban, Rasulullah SAW mengutus sahabat Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i untuk menyerang kabilah Ghatafan. Yang kala itu Ghatafan ingin menghancurkan kota Madinah. Abu Qatadah tadi ya, ikhwah, kisahnya sudah masyhur tadi, dia yang membunuh Abdurrahman bin Uyainah bin Hisn yang telah membunuh kaum muslimin, satu orang kaum muslimin, dan telah merampas onta Nabi SAW yang bisa mengalahkan Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, yang kita tunggu-tunggu adalah Ghazwa Fathu Makkah. Penaklukan kota Mekah. Pada tanggal 10 Ramadan terjadilah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Sebabnya apa ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum? Sebabnya adalah bahwa sekutu Quraisy yang bernama Bani Bakr telah berhasil membunuh, membasmi, menyerang kabilah Khuza'ah. Yang mana Khuza'ah ini adalah sekutunya Nabi SAW. Khuza'ah
bersama Nabi SAW. Bani Bakar bersama Quraisy. Nah, Bani Bakar ini menyerang Khuza'ah. Dan Khuza'ah pun termasuk dari kelompoknya Nabi Muhammad SAW di perjanjian Sulhul Hudaybiyah. 20 orang dari kabilah Khuza'ah dibunuh oleh Bani Bakar. Hingga akhirnya sahabat yang bernama Amr bin Salim al-Khuza'i datang kepada Nabi SAW dan memberitahukan perihal keji tersebut kepada Nabi SAW karena pengkhianatan orang Quraisy dan Bani Bakar telah membunuh 20 orang dari suku Khuza'ah. Rasulullah pun dimintai tolong, bagaimana ini solusinya wahai Nabi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, nusirta ya Amr bin Salimin. Kamu telah ditolong oleh Allah wahai Amr bin Salim. Tenang. Kemudian tidak hanya Amr bin Salim al-Khuza'i saja, beberapa kabilah Khuza'ah pun mendatangi Nabi, mengadukan bagaimana ini. Dan mereka menceritakan kejadian dan kronologisnya, 20 orang dibunuh Bani Bakar. Hingga akhirnya ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum, orang Quraisy pun mereka takut kepada Nabi SAW. Dan mereka pun sebenarnya meyakini kesalahan Bani Bakar. Gara-gara Bani Bakar, akhirnya Abu Sufyan harus mengutus beberapa rombongan untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW agar diperbaharui perjanjiannya. Dan Nabi pun tidak meridhoi dan menyepakatinya. Berkali-kali, sampai bahkan Abu Sufyan pun datang kemana? Ke Madinah, meminta maaf kepada Nabi SAW, dan Nabi pun tidak mau memberikan maaf kepada Abu Sufyan karena sudah keterlaluan mengkhianati perjanjian. Bahkan Abu Sufyan, mertuanya Nabi, bapak dari istri Nabi SAW yang bernama Ummu Habibah pun tetap dicuekin sama Nabi, nggak mau mikirin. Karena dia telah berbohong, karena dia telah berkhianat. Akhirnya Abu Sufyan pun kembali ke kota Mekah dalam keadaan tidak membawa hasil apapun. Sehingga orang-orang Quraisy pun mereka harus pasrah, menerima apa yang akan terjadi, siap akan kemurkaan Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW pun mempersiapkan pasukan kaum muslimin yang berjumlah 10.000 orang. Begitu banyaknya 10.000 orang, ikhwah. Dan Rasulullah pun berdoa, Allahumma khudhil uyuna wal akhbar an Quraisyin. Ya Allah, jangan sampai orang-orang Quraisy mengetahui kalau kita mau datang ke sana, ke Mekah. Dan akhirnya Rasulullah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Nabi. Gak ada sama sekali orang kafir Quraisy yang mengetahui Nabi Muhammad akan membawa 10.000 pasukan untuk menghancurkan orang Quraisy, untuk menaklukkan kota Mekah.
Mereka tahunya baru nanti pas mau mendekati kota Mekah baru mereka ketahuan. Dan kala itu ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah di tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Sedang puasa. Naam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa Ramadan. Dan Rasulullah pun tetap berpuasa sampai akhirnya nanti di pertengahan jalan Rasulullah membatalkan puasa beliau dan para sahabat pun membatalkan puasanya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di perjalanan menuju kota Mekah, ingat ya ikhwah, di sini ingin menaklukkan kota Mekah. Rasulullah dihalalkan untuk menghancurkan orang Quraisy yang ada di Mekah demi kepentingan penaklukan kota Mekah. Dan belum pernah sama sekali Ka'bah dibolehkan untuk pertumpahan darah di sana kecuali Nabi SAW. Semenjak Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah sampai Nabi SAW tiba, nggak ada yang boleh, nggak ada yang bisa menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah mengizinkan nabinya untuk memerangi orang Quraisy yang ada di Ka'bah. Tapi bukan berarti Rasulullah ingin menghancurkan Ka'bah, bukan. Untuk menghancurkan orang Quraisy yang ada di sana. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di pertengahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pertengahan perjalanan Rasulullah bertemu dengan Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bertemu dengan sepupu Nabi Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Kedua sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah dan Abu Sufyan bin Al-Harith. Keduanya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum mengumumkan masuk Islam. Dan Abu Sufyan bin Al-Harith pun masuk Islam dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah masuk Islam. Ketika di daerah Al-Qadid, mata air antara Usfan dan Qudaid, ada Al-Qadid, mata air. Rasulullah SAW pun membatalkan puasa beliau karena tidak kuat. Dan agar bisa lebih kuat lagi memerangi orang Quraisy, Rasulullah pun memberikan rukhsah kepada para sahabatnya. Semuanya pun berbuka mengikuti Nabi SAW. Nah, ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum, Rasulullah pun melanjutkan perjalanan. Nah, di perjalanan berikutnya Rasulullah bertemu dengan paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang kala itu masih musyrik. Al-Abbas bin Abdul Muttalib pun menyatakan keislamannya bersama Nabi SAW. Memberitahukan, wahai Nabi, aku mau hijrah ke kota Madinah. Wallahu a'lam, apa yang mendasari Abbas bin Abdul Muttalib? Apakah dia takut karena Nabi SAW? Apakah Abbas bin Abdul Muttalib ini mengetahui Nabi Muhammad murka karena pengkhianatan orang Quraisy? Apakah tidak? Yang jelas kita melihat zahirnya masuk Islam, ya sudah masuk Islam. Lagi pula Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi SAW. Dan Abbas bin Abdul Muttalib ini adalah orang yang terakhir hijrah. Hijrah dari kota Makkah ke menuju Madinah. Dan Abbas bin Abdul Muttalib ini nanti yang merawat akhir hidup Nabi SAW.
yang memandikan Nabi, yang mengurusi jenazah Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW. Pamannya Nabi yang masih hidup, Abbas bin Abdul Muttalib. Yang kala itu umurnya 63 tahun. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang terakhir hijrah. Bahkan orang yang terakhir hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Setelah Abbas bin Abdul Muttalib, tidak ada yang boleh hijrah lagi. Tidak ada yang boleh hijrah. Kemana? Ke kota Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada yang boleh berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Karena setelah penaklukan kota Mekah, Mekah sudah menjadi negara Islam. Nah, atau tempat yang muslim. Dan maksud hijrah di sini maksudnya adalah hijrah dari Mekah. Tapi hijrah masih berlaku sampai hari kiamat. Misal antum tinggal di negara kafir, kemudian pindah mau ke negara muslim, hukumnya boleh. Bahkan hijrah tadi bisa dihukumi wajib, tergantung kondisinya. Nah, hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah pun memerintahkan Abbas untuk keluarganya balik ke kota Madinah. Abbas pun ikut kemana ikhwah? Ikut bersama Nabi rombongan. Kemana? Ke Mekah. Sampailah Nabi di daerah Zahran pada malam hari. Dan Rasulullah pun memerintahkan para sahabatnya untuk menyalakan obor. Dan Rasulullah SAW pun melihat obor kaum muslimin yang begitu banyak. 10.000, antum bisa bayangin. 10.000 orang, setiap orangnya membawa obor. Tapi orang-orang Quraisy pun mereka betul-betul gelisah sekali hingga akhirnya terpaksa Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, keponakannya Khadijah, belum masuk Islam. Kemudian Budail bin Warqa yang bertemu dengan Nabi di tahun ke-6 Hijriah. 3 orang ini yang nanti akan masuk Islam setelah Fathu Mekah. Abu Sufyan akan masuk Islam, Hakim bin Hizam masuk Islam, Budail bin Warqa juga akan masuk Islam. 3 orang ini keluar terpaksa malam-malam hari mencari tahu gelisah mereka. Apakah betul-betul Muhammad ini nggak mau memaafkan atau gimana sih? Dan 3 orang pun mereka ketakutan melihat api yang berkobar besar sekali. Dan ternyata itu adalah obor kaum muslimin yang sedang bermalam di daerah Zahran. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW pun, beliau mencari seorang yang bisa memberitahu kepada orang Quraisy bahwasanya sebenarnya Nabi Muhammad SAW datang itu bukan bertujuan untuk berperang, tapi untuk menaklukkan kota Mekah. Jadi gak akan ada pertumpahan darah kecuali orang yang mau membangkang Nabi SAW. Tatkala Abbas bin Abdul Muttalib melihat Abu Sufyan bersama Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa, Abbas pun meminta kepada mereka semuanya untuk berserah diri. Ayo menyerahkan saja. Daripada adanya pertumpahan darah, lebih baik
orang-orang Quraisy menyerah di bawah kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan ada yang berani melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak mau dibunuh. Akhirnya Abu Sufyan, sang pemimpin kaum Quraisy, pun menyerah. Karena ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum, sebenarnya penduduk Quraisy itu tidak sampai 10.000. Mereka hanya berapa ribu saja. Sehingga Abu Sufyan juga kalaupun membantah, dia tidak akan mampu. Karena Nabi Muhammad membawa 10.000 pasukan. Terpaksalah Abu Sufyan masuk Islam. Rasulullah menyuruh Abu Sufyan masuk Islam, dan Abu Sufyan sebagai siapanya Nabi? Mertua. Ayo masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Ketika Abu Sufyan sudah mengumandangkan Islamnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepadanya, wahai Abu Sufyan, beritahukanlah kepada orang-orang Quraisy agar mereka masuk Islam dan berserah diri. Jika mereka tidak mau dibunuh atau ditumpahkan darahnya, maka hendaklah dia masuk ke rumahmu, atau dia masuk ke Masjidil Haram, Ka'bah, atau masuk ke rumah. Intinya Rasulullah tidak mau ada yang menghalangi beliau. Siapapun yang menghalangi Nabi akan dibunuh sama Nabi dan pasukannya. Hingga akhirnya Abu Sufyan pun kembali ke kota Mekah dan mengumpulkan seluruh orang-orang Mekah dan mengatakan, wahai orang Quraisy, Muhammad telah tiba dengan 10.000 pasukan yang begitu banyak, dan kita tidak mampu menghadangnya. Maka barang siapa yang tidak mau dibunuh Muhammad, maka hendaklah dia masuk ke rumahku. Siapa yang masuk ke rumahku, rumah Abu Sufyan, besar rumahnya, maka dia aman. Dan siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Dan siapa yang masuk ke rumahnya dan mengunci rumahnya, maka dia akan aman, tidak dibunuh oleh kaum muslimin. Dan barang siapa yang memerangi Nabi Muhammad, dia akan dibunuh. Kemudian mereka pun berselisih. Ada sebagian orang Quraisy yang mau mengikuti mengikuti Abu Sufyan. Ada yang mereka tetap kekeh ingin memerangi Nabi. Esok hari pun tiba. Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada para sahabatnya, la tuqatilu illa man qatalakum. Wahai kaum muslimin, jangan kalian memerangi orang-orang yang tidak memerangi kalian. Pokoknya Rasulullah melarang kaum muslimin membunuh kecuali orang yang berani memerangi mereka. Dan kaum muslimin juga tidak boleh membunuh anak kecil dan wanita. Seperti biasa, ikhwah. Larangan dalam peperangan. Hingga akhirnya Rasulullah SAW yang kala itu bermalam di Zahran, Rasulullah SAW pergi
Kemana ikhwah? Melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Rasulullah SAW pun membagi beberapa pasukan, membagi beberapa kelompok pasukan. Mengingat kota Mekah ini atau Masjidil Haram, area Mekah itu bagaikan mangkok. Jadi kalau antum punya mangkok, nah di bawah itu Masjidil Haram. Jadi cekung. Dikelilingi oleh Ka'bah. Dikelilingi oleh bukit-bukit sama gunung. Akhirnya dibagilah kelompok-kelompok dan Rasulullah pun memasuki kota Mekah dari arah atas. Dari Kada. Dari daerah Kada. Dan hari itu ikhwah, hari Jumat. Pada tanggal 19 Ramadan. Perjalanannya 19 hari ya ikhwah. 9 hari. Karena Rasulullah keluar dari kota Madinah tanggal 10 Ramadan dan tanggal 19 Rasulullah SAW tiba di kota Mekah. Kenapa kok bisa lama? Biasanya itu cuma 1 pekan saja kalau menggunakan onta. Ya karena Rasulullah bermalam, kemudian Rasulullah membawa 10.000 pasukan yang begitu banyak sekali. Sehingga Rasulullah juga memperhatikan mereka. Jadi perlahan-lahan jalannya. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah menunggangi Al-Qaswa, onta beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggangi onta beliau dan beliau pun masuki kota Mekah dengan penuh ketawaduan, bahkan beliau merunduk sallallahu alaihi wasallam sampai kepala beliau mengenai kepalanya unta. Saking menunduknya Nabi SAW. Mengisyaratkan bahwasannya Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dengan ketawaduan. Dan apa yang diberikan Allah kala itu semuanya murni dari Allah SWT, bukan murni dari Nabi SAW. Hingga Rasulullah pun bersyukur, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW memasuki sambil membaca surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina, dan seterusnya. Beliau pun mengangkat suaranya. Dan orang-orang Mekah pun mereka hanya bisa melihat di rumah-rumah mereka. Siapapun yang berani menghalangi Nabi SAW masuk, maka akan diperangi. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah pun terus berjalan sampai akhirnya beliau sampai di Masjidil Haram. Dan para sahabat pun mereka semuanya berada di sekeliling Nabi SAW. Orang Quraisy hanya bisa melihat di rumah mereka atau di rumah Abu Sufyan. 10.000 menguasai kota Mekah. Subhanallah, Allahu Akbar. Mereka bertahlil, mereka bertakbir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian bertahlil dan bertakbir Allahu Akbar, semuanya mengelilingi kota Mekah, mengelilingi Masjidil Haram. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kemenangan yang Allah berikan kepada nabinya. Setelah beliau berjuang bertahun-tahun lamanya, 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian 8 tahun beliau berdakwah di kota Madinah. Berarti totalnya sekitar 20 tahunan baru Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan yang hakiki. Sehingga kalau antum baru berdakwah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, belum ada bandingnya.
Kalau antum dakwah 10 tahun, mendapatkan jamaah sedikit, ya jangan sedih. Ini loh Nabi SAW. Lihat, Nabi SAW berdakwah 20 tahun, baru mendapatkan pasukan 20.000. Sabar dalam berdakwah itu. Jangan tergesa-gesa menjadi terkenal atau memiliki banyak pengikut. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, apa yang dilakukan Nabi SAW? Rasulullah pun memasuki Ka'bah. Sebelum masuki Ka'bah, Rasulullah tawaf 7 kali di atas onta beliau, dan beliau seperti biasa amalan tawaf. Hajar Aswad, kemudian mengelilingi 7 kali. Nah, seperti amalan tawaf. Dan Rasulullah SAW menghancurkan 360 patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Dipukul Nabi SAW sampai patung-patungnya pun berjatuhan, bergelimpangan. Berjatuhan, bergelimpangan, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya namanya patung, masa disembah. Sembari Rasulullah SAW mengatakan waqul ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Dan juga Rasulullah mengatakan qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Semuanya dihancurkan oleh Nabi SAW patung-patungnya. Kemudian Rasulullah pun memanggil sahabat Utsman bin Talhah yang baru masuk Islam tadi di tahun ke-8. Masuk Islam bareng sama Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, sama Utsman bin Talhah. Di manakah Utsman bin Talhah? Karena apa Utsman bin Talhah? Karena Utsman bin Talhah dialah yang memegang kunci Ka'bah. Hadir wahai Nabi, bukakan pintu Ka'bah. Akhirnya Rasulullah pun menaiki pintu Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah. Dan Rasulullah SAW menaiki Ka'bah, bukan menaiki Ka'bah, masuki Ka'bah. Dan Rasulullah melihat masih ada patung-patung, ada gambar-gambar. Rasulullah pun memerintahkan sahabat Umar bin Khattab, tolong dilepaskan wahai Umar. Nah, ingat ya, Rasulullah waktu itu umurnya sudah 60 tahunan ya. Sudah 60 tahunan. Dan Umar pun masih muda. Ya, nggak muda sekali sih, tapi ya masihlah dikategorikan muda. Maka Umar pun menaiki dan menghancurkan semuanya. Dan Rasulullah SAW pun memerintahkan Umar keluar dan memanggil Bilal bin Rabah dan memanggil Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah putra dari Zaid bin Harithah yang sangat dicintai Nabi SAW. Kasihan kan Usamah, karena bapaknya baru meninggal. Bapaknya panglima perang Mu'tah, meninggal dunia di medan perang Mu'tah yang 3.000 melawan 200.000. Sehingga Usamah bin Zaid pun beliau turut masuk sama Bilal bin Rabah. Ayo Bilal masuk. Dan Rasulullah SAW pun menutup pintu Ka'bah dan tersisalah 3 orang di dalam Ka'bah. Rasulullah, Bilal bin Rabah, Usamah bin Zaid, 3 orang. Mereka semuanya sholat 2 rakaat di situ. Tidak disebutkan apakah Rasulullah SAW, apa yang dilakukan Nabi SAW setelah itu. Tapi Rasulullah yang jelas dalam Ka'bah beliau lama, durasinya berapa lama begitu. Dan Rasulullah SAW menjadikan tiang sebelah kirinya, 1 tiang di sebelah kiri dan 2 tiang sebelah kanan beliau. Dan 3 tiang di belakang beliau SAW. Jadi ada tiang 1, 2, 3, 1, 2,
3 di Ka'bah nih. 3 tiang di belakang Nabi, 2 tiang di sebelah kanan, 1 tiang di sebelah kiri. Berarti Rasulullah sholatnya di sini. Nih, sholatnya Nabi di situ. Paham? Di belakang Nabi ada 3 tiang, sebelah kanan Nabi ada 2 tiang, sebelah kiri ada 1 tiang. Tidak disebutkan apakah Nabi SAW menangis bahagia apakah tidak. Yang jelas ya jelaslah Nabi Muhammad SAW bakalan bahagia sekali. Bagaimana tidak bahagia? Ya Allah memberikan kemenangan untuk Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, selesai Rasulullah sholat 2 rakaat dan berlama-lama di Ka'bah. Dan Rasulullah sebelumnya pernah memerintahkan sahabatnya untuk mengumpulkan orang-orang penduduk Mekah. Kumpulkan orang-orang penduduk Mekah. Suruh mereka kumpul di Masjidil Haram semuanya. Selesai Rasulullah membuka pintu Ka'bah dan beliau mendapati orang Quraisy semuanya ada di situ. Dan orang Quraisy mereka pun bersimpuh duduk bagaikan budak hamba saya Nabi SAW. Ada mereka yang menangis, ada yang meminta ampunan kepada Nabi SAW. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Rasulullah mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum, wahai orang Quraisy, kira-kira apa yang aku akan perbuat kepada kalian? Lihat, Nabi yang penuh rahmat, Nabi yang penuh kasih sayang, tidak membalas keburukan orang Quraisy dengan keburukan juga. Padahal kalau mengingat masa lalu, subhanallah, Rasulullah SAW dicemooh, Rasulullah dicekik, Rasulullah di ini, Rasulullah di itu, dilempari batu. Rasulullah sampai meneteskan air mata gara-gara dilukai mereka. Tapi lihatlah Allah mengangkat derajat tinggi nabinya dan menguasakan Ka'bah di bawah kendali Nabi SAW. Wahai orang Quraisy, apa ya kiranya yang aku akan perbuat kepada kalian? Akhirnya mereka pun orang Quraisy merengek kepada Nabi, akhun karim, wa ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang mulia. Engkau adalah putra dari saudara yang mulia. Tuh. Giliran kepepet aja, sukanya merengek, minta. Giliran apa? Tidak kepepet, mencela Nabi, ngata-ngatain Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW orang yang tidak pernah menyimpan rasa dendam. Dan Rasulullah SAW sudah 10 tahun lebih lamanya, beliau pernah juga dipukuli, dilempari batu sama orang-orang Taif. Rasulullah juga hanya meminta kepada Allah agar mereka masuk Islam, anak cucunya. Lihat ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mungkin kalau kita di posisi Nabi bakalan apa? Meminta dikisos. Tapi Allah telah menghilangkan sifat-sifat buruk dari diri Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia. Sehingga Rasulullah mengatakan, aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwanih, atau li akhawatih, atau li ikhwatih, la tathriba alaikumul yawma idhabu fa antumut tulaqa. Aku katakan kepada kalian sebagaimana Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya yang telah menzalimi Yusuf. Kalau antum lihat kisahnya Nabi Yusuf dari kecil, dia apakan ikhwah? Dimasukkan ke dalam sumur, bayangin saja. Dizalimi oleh saudara-saudaranya. Tapi Nabi Yusuf pun tidak membalas kezaliman mereka. Dan Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Nabi Yusuf ketika Isra Mi'raj. Di langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya,
langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad pernah bertemu langsung dengan Nabi Yusuf yang tampannya luar biasa. Idhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah kalian semuanya, kalian bebas. Masya Allah. Subhanallah. Bagaimana perasaan mereka, ikhwati fillah zanallahu wa yakum, ibarat kata mereka sudah benar-benar mau dijatuhi hukuman mati, tiba-tiba dibebaskan. Silahkan kalian pergi, kalian semuanya bebas. Bebas ikhwah. Subhanallah. Luar biasa. Akhirnya mereka pun masuk Islam. Dan Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah beberapa hari lamanya. Dan juga Rasulullah membaiat para wanita, di antaranya adalah Hindun binti Utbah yang pernah mencabik-cabik hati dan jantungnya Hamzah. Tapi Rasulullah SAW pun tidak mau melihat wajahnya. Karena ketika melihat Hindun, Rasulullah SAW melihat apa? Masih terbayang-bayang. Tapi Rasulullah juga memaafkan tentunya. Karena Rasulullah SAW beliau tidak marah. Rasulullah SAW tidak marah kepada Hindun binti Utbah. Hanya kecewa. Dan kecewa boleh. Asalkan tidak menjadikan Nabi SAW berbuat zalim. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun pernah meminta kepada Nabi agar diberikan kunci Ka'bah, dan Rasulullah pun tidak memberikannya. Karena kunci Ka'bah biar dipegang Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah. Kemudian juga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, yang kala itu Abu Bakar, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, siapa? Abu Quhafah. Abu Bakar sudah tua sebenarnya, tapi ayahnya masih hidup, Masya Allah, luar biasa. Ibunya Abu Bakar sudah masuk Islam sebelumnya. Nah, ayahnya Abu Bakar ini sudah tua renta. Akhirnya dibawalah ayah Abu Bakar kepada Nabi SAW. Dan masuk Islam. Alhamdulillah. Sehingga Abu Bakar masuk Islam, ibunya Abu Bakar masuk Islam, dan Abu Bakar pun masuk Islam. Kalau Nabi Muhammad tidak, ibunya tidak Islam, ayahnya Nabi Muhammad tidak Islam, cuma Nabi Muhammad saja menjadi Nabi dan Rasul. Kalau antum perhatikan, lihatlah, cobaan Nabi Muhammad SAW itu begitu berat sekali loh, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Gak ada yang bisa memberikan cobaan yang mendapatkan cobaan yang lebih berat daripada cobaan Nabi Muhammad SAW. Nah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah juga mengumpulkan orang-orang Quraisy, membaiat mereka, dan Rasulullah juga mengharamkan ketika Fathu Mekah ini khamar. Khamar nggak boleh lagi. Ya, khamar nggak boleh diminum. Kemudian maitah. Maitah itu bangkai. Nah, bangkai juga tidak boleh diminum, dimakan. Kemudian daging babi tidak boleh dimakan. Ya. Kemudian jual beli patung itu juga dilarang, nggak boleh sama sekali. Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Fathu Mekah ini mengisyaratkan kemenangan yang begitu besar, yang menunjukkan juga bahwasannya Nabi Muhammad ini memiliki kekuatan yang besar. Sehingga dari Fathu Mekah ini orang-orang Arab yang lainnya pun mereka ketakutan dengan pasukan Nabi SAW. Tapi sebagian mereka walaupun ketakutan, mereka tetap ingin memerangi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka pun Mereka pun membuat kelompok-kelompok lagi dan bersatu padu. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, dengan Fathu Mekah ini kebanyakan orang Quraisy, sukunya Nabi, kabilahnya Nabi Muhammad, rata-rata semua masuk Islam. Dan nanti pada pertemuan yang akan datang, di tahun mana sih? Masih tetap ya, tapi kita lanjutkan besok saja. Berkaitan tentang apa?
Perang Hunain. Perang Hunain melawan suku Hawazin. Jadi Hunain ini pasukan kabilah besar. Karena Nabi SAW sudah memiliki pasukan Quraisy yang begitu banyak nanti, sekitar 12.000 orang, maka Rasulullah pun di setelah Fathu Makkah pada pertemuan akan datang insya Allah kita sebutkan berkaitan tentang apa? Perang Hunain. Nah, wallahu taala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.